di Indonesia itu yang saya pernah jadi bupati, problemnya selalu itu. Dia punya duit itu dari tempat kerjanya, dari meja kerjanya, gitu kan? Tapi meja kerjanya putus, can aya APBD-nya ganti kaca, can diganti pas pegawai. Ya kan? Iya. Punya laptop untuk kerja, ya kan? Anak nama dipanggil ke laptop beli 15 juta ke kuliah. Laptop mana nama can aya di anggaran negara beli laptop tuh diganti. Salah itu. Jangan dulu beli laptop anak, beli laptop punya kita dulu. Karena laptop punya kita menghasilkan duit untuk beli laptop anak. Jadi kalau ingin punya telur, maka bukan telurnya yang kita puja, ayamnya yang kita puja. Beberapa perangkat daerah juga ada yang melaksanakan beberapa kajian, bikin kajian tentang pembangunan sektor A, sektor B, rencana proyeksi ke depan dan sebagainya. Apakah kajian ini juga mungkin sesuatu yang perlu didorong atau kemudian perlu diarahkan juga? Ya, kajian-kajian ini harus mengarah pada hal yang produktif, bukan hanya kajian bohongan. Kan saya tahu kebiasaan di pemerintah itu bikin kajian, tapi kajiannya adalah proyek kajian. Bukan kajian yang mengarahkan pada sebuah produk, bukan proyek kajian. Saya kajian memang beres. Kajian tentang pengawasan, tentang pengembangan kawasan industri terpadu, kajian tentang penanganan bencana alam, kajian. Karena di Indonesia itu sarjana itu tujuannya bukan buat skripsi, kita biayai mereka untuk membuat riset. Itulah pentingnya nanti kerjasama dengan perguruan tinggi. Kan kita punya perguruan tinggi ternama, Luar biasa. Ada ITB, ada Unpad, ada UI. Saya nggak apa-apa, kita kasih duit yang banyak bagi perguruan tinggi itu. Tapi kita nggak boleh ngasihnya adalah ngasih duit bantuan penyelenggara. Yang saya inginkan adalah kita ngasih duit agar perguruan tinggi itu melakukan riset. Kalau kerjasama penyelenggaraan ya kita beda lagi, kan kita mau kasih beasiswa. Oh, itu beda lagi. Berdasarkan mahasiswa yang kerja di situ, yang kuliah di situ. Kita biayai berapa indeksnya per mahasiswa, sama dengan yang lain, tidak ada masalah. Tetapi saya ingin adalah bantuan yang kita serahkan itu adalah bantuan peruntukan Riset supaya. Iya dong, misalnya pertama memberikan uang untuk membuat riset tentang tata ruang yang ideal di Jawa Barat berdasarkan gitu sejarah kebudayaan bangsanya, dan kemudian juga merujuk apa yang dulu dimimpikan oleh Belanda ketika ada di. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Global. Terima kasih sobat sudah mampir di video ini. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga sobat selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana sih caranya negara itu mengelola uang? Ya harusnya pintar, tapi ya kadang lucu ya gitu. Kayak kemarin aja ada bilang APBN aja banyak yang program-programnya konyol lah, kata Hasim ya, adiknya Pak Prabowo ya. Nah ini di salah satu contoh di Pemprov Jawa Barat, di mana sebelum Kang Deddy menjabat di masa transisi ini, anggaran-anggaran Pemprov Jawa Barat itu ditindaklanjuti ya, diawasi dan dilihat apa gitu. Nah sampai ada yang boros di seremoni, banyak kajian tapi minim aksi, dan kebiasaan buang duit hal-hal yang sebenarnya bisa lebih efisien. Nah hari ini kita akan lihat bagaimana cara Kang Deddy Mulyadi bersama tim mengefisiensikan dana-dana yang ya boros lah hanya di seremonial gitu ya. Nah ini kan jadi seakan-akan kita terlihatnya pinter ya. Jadi dulu kemarin itu seakan-akannya ternyata pinter, ternyata kalau dilihat dari ini tuh ya lucu gitu. Makanya kata Hasim juga konyol gitu kan, banyak yang konyol gitu ya. Ya udah kita
simak aja bagaimana cara Kang Deddy sama timnya mengefisiensikan dana anggaran Pemprov Jawa Barat ya. Tapi sebelum kita lanjut untuk menonton, sobat jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan bagi sobat yang belum subscribe, mohon dong subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang. Oke, kita lanjut nontonnya. Jadi Bapak nggak begitu ini Pak di peresmian Enggak, pakai motor sorangan anggur peresmian bunting itu apa susahnya sih? Murah, makan pakai timbel udah selesai. Apa? Ya seremoni apa susahnya? Kita seremoni misalnya ngeresmiin sekolah, kan nggak usah pakai biaya, udah tinggal datang ke situ. Ya kan, mau gunting aja, nggak usah pasang tenda segala. Datang ngobrol selesai udah, enak. sederhana Beneran. Atau seremonial nanti peresmiannya digabungkan sama tetap di gedung Pakuan, seremonial aja itu via Zoom, selesai. Jadi antara via Zoom dengan yang offline di hotel dan sebagainya itu juga menjadi pilihan. Begini, kan kita sudah teknologi digital, kita sudah punya Zoom meeting. Kalau sudah punya Zoom meeting, ngapain sering diundang dikumpulin? Kan kita sudah punya banyak teknologi. Cukup Zoom. Kalau cukup Zoom berarti stay di kantornya masing-masing. Perintah tinggal dilaksanakan. Ngapain harus kumpul lagi? Yang penting message Kita ini memang bangsa kita ini boros ya Pak. Yang WA ya disamperin Pak. Itu enggak. Bangsa kita ini boros. Ya Zoom meeting ya pertemuan. Kayak ke pacar gitu. Pacaran aja cukup video call. Kencan aja bisa lewat video call sekarang. biasanya suka kurang-kurang kena gitu Pak emosinya. Ya iya, tapi sekali-kali boleh Pak, karena manusia Indonesia ini adalah manusia berkumpul Pak. Manusia, Indonesia itu kalau nggak kumpul begini nggak asik. Tapi nggak apa-apa, tapi jangan menimbulkan biaya. Tidak menimbulkan biaya. Nah, gini deh, gini nih saya kasih tahu. Saya beberapa kali kan bikin acara di sini, ngundang bupati lah, ngundang itu orang makan, kan murah. Saya juga bisa bayar. Kan nggak mahal, kan murah. Ikan dengan hiu, goreng lauk pakai sambal, apaan sih? Kan menjadi mahal ketika dibuat perencanaan kegiatan, jumlah orang sekian, makannya nasi bok. Di Indonesia itu yang saya pernah jadi bupati, problemnya selalu itu. Dia punya duit itu dari tempat kerjanya, dari meja kerjanya, gitu kan? Tapi meja kerjanya pepes, can aya APBD ganti kaca, can diganti Pak pegawai. Ya kan? Iya. Punya laptop untuk kerja, ya kan? Anak nama dipanggil ke laptop 15 juta ke kuliah. Laptop mana nama can ayat di anggaran negara beli laptop diganti-ganti. Salah itu. Jangan dulu beli laptop anak, beli laptop punya kita dulu. Karena laptop punya kita menghasilkan duit untuk beli laptop anak. Jadi kalau ingin punya telur, maka bukan telurnya yang kita puja, ayamnya yang kita puja. Itu Pak. Ayam lintung kayak lorgan Pak. Lorgan Iya, sama dari dulu. Ruang kursi yang paling bagus itu adalah kursi di ruang kerja saya. Itu dari dulu. Dibanding dengan kursi di rumah. Kenapa? Karena kursi yang paling bagus dalam kerja itu menghasilkan kursi di rumah. Anaknya di rumah ya. Iya dong. Yang harus kita puja itu adalah ruang kerja kita. Dari situ. Karena rezeki kita dari situ. Jangan rumahnya bagus, kantornya jelek. Jangan. Kantor harus lebih bagus dengan rumah. Pak, di beberapa perangkat daerah juga ada yang melaksanakan beberapa kajian Pak. Bikin kajian tentang pembangunan sektor A, sektor B, rencana proyeksi ke depan dan sebagainya. Apakah kajian ini juga mungkin sesuatu yang perlu didorong atau kemudian perlu diarahkan juga? Ya, kajian-kajian ini harus mengarah pada hal yang produktif, bukan hanya kajian bohongan. Ya. Kan saya tahu kebiasaan di pemerintah itu bikin kajian,
tapi kajiannya adalah proyek kajian. Proyek kajian. Proyek kajian. Bukan kajian yang mengarahkan pada sebuah produk, bukan. Proyek kajian. Saya kajian mah beres, Beres. Kajian tentang pengawasan tentang pengembangan kawasan industri terpadu, kajian tentang penanganan bencana alam, kajian. Karena di Indonesia itu sarjana itu tujuannya buat skripsi, bukan skripsi untuk kemajuan. Begitu skripsinya sudah di-ACC oleh dosen pembimbing, selesai tugas skripsinya ditunda. Sudah. Tanya masuk ke Malaysia nama. Itulah Indonesia. Judul lagi Jadi kita Indonesia ini dokter, profesor banyak, ya kan, S1, S2 banyak. Tapi kan mereka yang bergelar S1, S2 dan S3 itu kan tidak semuanya punya produk. Produknya ada karya tulis. Produknya adalah karya tulis, skripsi, tesis, disertasi. Produknya adalah itu. Nah, sekarang harusnya sudah mulai mengarah. Produknya juga bukan hanya karya tulis, tetapi karya tulis itu melahirkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh kita. Implementasi dari Iya. artinya kajian yang dibuat oleh teman-teman perangkat daerah itu dibuat, disusun untuk kemudian Apa yang menjadi kebutuhan? apa yang dibutuhkan. Pastikan aja prioritas ke depan 5 tahun apa kebutuhan dasarnya. Ya. Satu, misalnya kajian tentang angkatan kerja dan lapangan kerja, serapan industri. Riset itu sesuatu yang sangat penting dan harus mahal biayanya. Itu riset. Tetapi yang diperlukan bukan riset yang betul-betul tukang riset. Ada yang tidak tukang riset. Ada, itu tadi tukang kajian. Tukang riset. Saya itu Nah, itu riset itu penting ya. penting di negara maju manapun. Riset itu paling utama. Kalau nggak ada riset gimana? Saya tadi ngomong dengan pelaku industri. Saya selalu nanya, di pabrik-pabrik di sekitarnya bangkrut, nggak ada yang bertahan lama. Saya bilang kok tempat bapak. Saya nanya pemikirnya siapa sih? Ada pak pemikirnya ini, namanya ini, keren banget. Terus saya bertemu lagi, ternyata dia keren. Kenapa kami maju dan kenapa industri kami bertahan dan jumlah orangnya semakin banyak, kerapan karyawannya, karena duit yang kami peroleh kami bayarkan untuk riset dan kami investasikan lagi untuk perubahan-perubahan. Mesin kami dalam setiap tahun berubah, teknologi kami dalam setiap tahun berubah. Kenapa pabrik di sekitar kami bangkrut? Karena mereka tidak pernah memberi teknologi. Mereka puas dengan apa yang ada. Dan risetnya dibangun. Jadi Pemprov juga bisa seperti itu ya? Harus seperti itu. Kalau misalnya, kalau saya Pemprov begini, ada lembaga risetnya. Kalau di internalnya tidak ada yang ahli marketing, misalnya gitu loh. Ya. Ahli ini, ya udah ngambil dari luar aja lembaga riset itu. Kita biayai mereka untuk membuat riset. Itulah pentingnya nanti kerjasama dengan perguruan tinggi. Kan kita punya perguruan tinggi ternama. Luar biasa. Ada ITB, ada Unpad, ada UI. Saya nggak apa-apa, kita kasih duit yang banyak bagi perguruan tinggi itu. Tapi kita nggak boleh ngasihnya adalah ngasih duit bantuan penyelenggara. Yang saya inginkan adalah kita ngasih duit agar perguruan tinggi itu melakukan riset. Kalau kerjasama penyelenggaraan ya kita beda lagi, kan kita mau kasih beasiswa. Oh, itu beda lagi. Berdasarkan mahasiswa yang kerja di situ, yang kuliah di situ, kita biayai berapa indeksnya per mahasiswa, sama dengan yang lain, tidak ada masalah. Tetapi saya ingin adalah bantuan yang kita serahkan itu adalah bantuan peruntukan riset. Riset supaya. Iya dong, misalnya pertama memberikan uang untuk membuat riset tentang tata ruang yang ideal di Jawa Barat berdasarkan gitu sejarah kebudayaan bangsanya, dan kemudian juga merujuk apa yang dulu dimimpikan oleh Belanda ketika ada di kita. Kan kita harus akui perencanaan mereka benar. Kerjasama dengan ITB gitu. ITB misalnya, Planologi. atau dengan UI, atau dengan UPAD, ada siapa aja. Sehingga saya ingin loh, saya tuh malah sekarang tuh ingin bertanya, dulu Belanda mimpinya apa sih tentang Jawa Barat? Pasti ada ya. Pasti Belanda pasti punya blueprintnya. Apa sih mimpi Belanda tentang perkebunan,
apa mimpi Belanda tentang tata kelola perairan, tata kelola air, tata kelola irigasi, Kereta api. ya kereta api. Kemudian dia bikin Tarum Timur, Tarum Barat, ada Walahar Bendungan, ada Walahar. Apa sih mimpi dia itu dulu? Apa sih yang waktu itu mimpi dia belum tidak terwujud karena dianggap oleh kita kolonial? Pokoknya yang pikiran Belanda nggak boleh, sikat, habisi. Nggak bisa begitu. Orang bagus kok kalau dari sisi perencanaan. Yang jelek itu kan menjajahnya. Ya. Tapi dia membuat gedung sate kan benar. Nah dulu ide Belanda tentang gedung sate itu apa? Konsep besar. Konsep di sekitarnya tuh dari kota Bandung yang ada dalam pikiran Belanda waktu itu seharusnya seperti apa kota masa depan? Dan itu bisa digali oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dong. Karena kalau sama birokrat pusing juga. Jangan Pak. Mohon maaf ya, birokrat itu pelaksana teknis, bukan pemikir. Kenapa? Karena birokrat tidak independen. Kenapa tidak independen? Bapak sehebat apapun pemikiran, tapi kalau pimpinan Bapak tidak sepemikiran dengan Bapak pintar nggak ada artinya. Siang ngomong anak buah pindah ke lalu pemimpinan ngerti kan gagasan, namun ngerti lebih cek aing soto, aing gubernur rasa tengah, jika saya pegawai, tetap selesai. Biarkan yang menjadi pemikir itu perguruan tinggi karena dia netral, dia independen. Jadi makanya saya ingin kayak penyusunan tata ruang itu serahkan aja total pada perguruan tinggi. Perguruan tinggi sudah waris ke Belanda, sudah kita tuh melaksanakan. Tapi kalau diserahin pada kita dibahas di DPRD, pendekatannya sudah politik. Tapi bukan berarti kemudian perguruan tinggi tidak Artinya perguruan tinggi kita uji dong. Para anggota DPRD yang nanya sama konsultan perguruan tinggi itu, uji, sok beradu argumentasi, beradu gagasan. Ya kalau mereka lebih hebat, lebih dari kita, ya kita terima dong. Kita terima gitu. Kan nggak bisa gitu. Gagasan besar tidak bisa dibelokkan oleh politik. kita punya OPD atau dinas badan penelitian dan pengembangan daerah BPD yang memang tugasnya juga riset. Itu memang idealnya PKS dengan kerjasama dengan Perguruan tinggi sudah dan suruh netral. Perguruan tinggi suruh netral. iya dong, dia suruh menganalisis. Masa kita didiagnosa oleh dokter, terus kita mengintervensi diagnosa dia, tetapi meragukan diagnosanya boleh Pak. Dan kita harus membuat diagnosa pembanding Pak. Bila perlu perbandingannya ada 4 perbandingan, pilih yang paling rasional. Kenapa? Belum tentu juga diagnosa itu benar. Karena di Indonesia banyak yang ketika didiagnosa dioperasi, ketika dibawa ke tempat lain malah cukup minum obat. Belum tentu juga. Jadi makanya perlulah kajian IPB, kajian UNPAR, kajian UPI. Tambah lagi swastanya, kajian UNPAR, kajian Maranatha, kajian mana? Ya udah perbandingkan. Kan sini berdebat mereka memperbandingkan. Jangan dikasih satu Pak, dibikin perbandingan. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Gitu. Biarkan profesor bertengkar dengan profesor, jangan profesor bertengkar dengan kita. Siap Pak. Jadi mungkin kajian kalau diefisiensikan adalah yang sifatnya proyek kajian. Proyek kajian, proyek kajian digeserkan saja, mereka kerjasama perguruan tinggi, biarkan perguruan tinggi yang membuat kajian. Yang berbentuk research, Research. sesuai kebutuhan. Risetnya jangan pakai konsultan yang diarahkan, pakai konsultan gede dong, yang independen. BUMD mana yang kita menguntungkan? BUMD infrastruktur, bikin pabrik hot mix sendiri, bikin pabrik AMP sendiri, bikin pabrik baking pan sendiri. Kita punya gunung sendiri, kita punya pasir sendiri, kita punya batu kapur sendiri. Tinggal
beli alat-alat, kita punya insinyur tambang atau ahli pertambangan kalau bahasa saya. Kita mau beli alat, dikelola oleh kita, dibikin bangunkan oleh kita, maju. Siapa yang dimaukan membangun seperti ini? Cina, Tiongkok. Cina ambil gunung punya dia, diangkut pakai mobil yang dibuat oleh dia, dibangunkan oleh BUMN yang mereka, kemudian uangnya disetorkan lagi ke negara, negara mengintervensi lagi BUMN memodali, membangun lagi, setelah lagi dimodali lagi, setelah di dalam negerinya full investasi masuk, dia bisa punya pabrik tekstil menjual dengan dumping, harganya dijatuhin murah, bikin pabrik mobil harganya dijatuhin murah, bikin pabrik sepatu harganya dijatuhin murah, bikin pabrik handphone dijatuhin murah, risetnya berkembang terus. Orang semua sekarang tergantung ke Cina, nggak ada yang sama bersaing lawan Cina. Jualan kain bersaing lawan Cina kalah, jualan mobil bisa kalah bersaing lawan Cina. Teknologinya terus berkembang, duitnya banyak, akhirnya teknologinya banyak, dia bingung duit lupa banget betul. Setelah itu apalagi ekspansi dia, bangun jalan tol, bangun pelabuhan, bangun bandara, di mana-mana dia lakukan itu, bahkan sampai ke Amerika dibangun kan. Nah setelah itu ketika bangun, apakah ketika bangun dia dapat apa? Dia melebarkan saya. Perencanaannya dia punya, tenaga kerjanya dia punya, dia besinya dari dia, kawatnya dari dia, mobil malamnya dari dia, semennya dari dia. Jadi kemandirian itu bisa dimulai dari mana? Bisa. Saya bangun jalan tol, saya perhatikan, nggak usah susah bangun jalan tol. Gunung punya Pak, tanah perhutani di mana-mana, tanah PTPN di mana-mana untuk ngaruk tanah. Gunung batu ada Pak. Tapi kalau kita kan ngaruk tanah kan di subkontraktor kan Pak. Pada swasta kan, swasta khusus spesialis ngeruk sama nguruk tanah. Dia ngambil tanah kan PTPN. Saya mau pengalaman tadi kabupaten Pak. Ini coba lihat kalau Bapak mungkin nggak, saya nggak tahu provinsi, ini kabupaten, kontraktor yang ikut tender, dia punya perencanaan 30, dia punya anak 20, kan lucu Pak. Siapa yang suka bikin penawaran tender? Kan pegawai PU, Bukan si kontraktor. melikan di hari itu kan kerja memiliki penawaran. Ya kita jujur-jujuran aja, kalau bohong-bohongan lagi dan memang begitu katanya. Terus lucu lagi Pak, banyak kontraktor yang tidak punya alat Pak, di kontraktor kabupaten itu tidak punya steel, tidak punya malam, tidak punya steel kecil, steel males, tidak punya itu Pak, tidak punya Pak. Mereka sewa lagi ke Pemda Pak. Kalau gitu kan, Pemda nyewain steel ke kontraktor, yang kontraktor itu mengerjakan pekerjaan Pemda, duit Pemda dikekontraktorin oleh kontraktornya, dibayarkan lagi menjadi ke Pemda pendapatan UPTD peralatan, pendapatan setung, pendapatan beko, pendapatan bulldozer. Makanya hasil akhirnya Boy, ayo kita banyak nus, itu gawean ku Pemda. Usulan, tapi kan nggak boleh menurut aturan, karena ada batasan kan, yang disebut dengan swakelola itu batasannya sekian. Ini di daerah yang di provinsi mungkin pemborongnya udah hebat-hebat punya ahli, kalau di kabupaten banyak pemborong yang tidak punya kantor, tidak punya alat berat, tidak punya tenaga teknis, tidak punya perencana, tidak punya orang tukang bikin penawaran. Nah, itu sobat ya. Jadi di video Kang Deddy ini
Dia menyatakan ya kalau mau seremoni itu gampang, katanya tinggal kunjung kita, makan-makan, nggak usah pasang tenda megah, padahal yang diresmikan kan cuma bangunan sekolah katanya. Ya apa nggak bisa lebih simpel, datang penting ngobrol selesai katanya, akan cuma cukup kasih timbel. Dan ya itulah yang selalu menjadi bikin biaya bengkak katanya. Terus kayak biasa kan pakai Zoom, lebih hemat dan efisien katanya. Zoom udah, tapi kata timnya bilang bahwa kalau Zoom ya kurang kena lah katanya emosinya. Ya kali sekali boleh lah katanya ngumpul-ngumpul, karena orang yang memang budayanya ngumpul gitu kan. Jadi itulah seefisien dan sesederhana itu ya, cara berpikirnya Kang Deddy itu. Ya kayak seremoni udah katanya tinggal naik motor, ini udah simpel, nggak perlu ada pengawalan atau apa, simpel. Jadi terus banyak yang disebut kajian proyek. Nah, kajian proyek kalau saya pribadi setuju nih, karena kebetulan saya pernah ya, jadi keluarga saya emang di lingkungan orang-orang PNS, guru ini, dan ya sedikitnya merekam bagaimana kajian tersebut. Misalnya ada begitu beres kajian, kadang udah sekian hari kajian gini begitu beres udah hilang begitu saja si kajian tersebut kayak gitu. Kadang ikut kajian supaya dana ini turun, itu begitu udah turun udah kajian itu nggak berlanjut terus menerus gitu. Ya itulah banyak lah yang kayak gitu, makanya disebut katakan dari kan kajian yang jadi proyek. Nah, jadi bukan solusi, jadi solusinya hanya riset yang jika perlu kajian-kajian itu akan dikasihkan ke perguruan tinggi entah itu perguruan tinggi negeri, swasta yang ada di Jawa Barat. Nah, biar nanti kajian atau riset-riset itu yang meneliti atau untuk para profesor, para perguruan tinggi. Nah ini, terus ada yang lucu juga. Jadi yang lucu juga ini masuk akal nih buat kita juga dalam rumah tangga, seharusnya mungkin cocok nih kayak gini. Jadi ada dia memiliki jabatan, beli laptop untuk anaknya, sedangkan dia nggak punya laptop, nunggu anggaran dari APBD atau APBN. Kalau misalnya belum dibeliin, ya nggak beli. Padahal secara logika bahwa kalau misalnya ada laptop itu yang menghasilkan buat laptop anaknya, buat ini ya dari kerja itu, seharusnya yang diutamakan ya kerja buat dia. Sampai dia bilang bahwa kursi yang paling enak, yang terbagus itu ya ada di tempat kerja saya. Kenapa? Karena untuk menghasilkan kursi-kursi yang ada di rumah itu ya kursi kerja dia, jadi harus lebih baik tempat kerja itu karena bisa menghasilkan banyak kursi. Begitu juga kantor itu harus menjadi lebih baik karena bisa menghasilkan rumah. Ini unik ya, jadi antara alam, antara ini tuh sederhana tapi belum tentu orang bisa melaksanakan kalau tanpa komitmen yang tinggi ya gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kita benar-benar maju ya harus pengelolaan keuangan itu lebih efektif dan stop buang duit dari hal-hal yang dianggap remeh-temeh tapi hanya sebatas seremoni gitu kan. Jadi ya harus mulai investasi pada hal-hal yang produktif. Nah, gimana menurut sobat kalian tentang strategi dan cara berpikir Kang Deddy Mulyadi ini? Yuk tanggapi sudut pandang Kang Deddy ini di kolom komentar. Bagaimana teman-teman semua? Jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan bagi sobat yang belum subscribe, mohon subscribe-nya ya. Semoga channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.